Hah? Jamu palsu? Waduh. Maksud hati pengen sehat minum jamu malah jadi sia-sia nih. Sobat Unyil waspada ya kalau minum jamu atau obat-obatan yang katanya herbal. Pastikan ada izin edarnya. Berbeda dengan jamu asli yang terbuat dari bahan-bahan herbal, jamu palsu nggak jelas bahan pembuatannya. Ada jamu palsu berbahan tepung yang nggak ada khasiat sama sekali untuk tubuh. Ada juga jamu palsu yang terbuat dari bahan herbal, tapi dicampur dengan obat-obatan kimia, seperti paracetamol. Hasilnya memang bisa menyembuhkan, tapi kan kita nggak tahu dosis obat-obatan kimia yang dicampurkan ke dalam jamu palsu. Bukannya sehat, malah bisa jadi racun. Berbagai bahan-bahan herbal memang berkhasiat untuk mengobati sakit atau sekedar menjaga kesehatan. Apalagi di masa pandemi yang semua orang pengen tetap sehat, harus betul-betul selektif memilih bahan herbal sesuai kebutuhan. Hari ini Unyil punya cerita soal berbagai tanaman herbal nih. Yuk kita kemon. Drop. Gak cuma Tiongkok saja yang jago mengolah bahan herbal jadi santapan kuliner lezat. Kita juga gak kalah kok. Di Sumatera Utara ada tanaman herbal yang sering dijadikan bumbu masakan khas Batak. Namanya andaliman. Seperti jenis merica lainnya, andaliman juga bersifat analgesik untuk menghilangkan rasa sakit. Kadar zat besinya juga tinggi, bisa membantu membentuk hemoglobin dalam darah. Nutrisi lainnya, buah ini juga dapat meningkatkan imun tubuh loh. Wah, banyak ya ternyata khasiatnya. Nah, masih serumpun dengan jeruk, andaliman memiliki kesamaan pada duri yang mengitari batangnya, serta rasa asam pada buahnya. Aromanya yang kuat memang menjadi ciri khas andaliman teman-teman. Soalnya, andaliman mengandung minyak atsiri seperti geraniol, linalol, cineol, dan citronellal yang bersifat antioksidan. Rasa andaliman yang kuat ini bikin cocok banget nih digunakan pada masakan naniura. Cara mengolah naniura yang gak perlu dimasak ini memang bikin punya keunikan tersendiri. Oh iya, meski daging ikannya mentah, kandungan asam yang tinggi dari andaliman dan asam jungga cukup untuk membunuh bakterinya. Dijamin aman deh, gak bikin sakit perut. Bunga-bungaan juga bisa menjadi salah satu bahan herbal yang berkhasiat untuk tubuh. Kayak si bunga rosella ini nih. Bunga rosella yang aslinya berasal dari benua Afrika banyak mengandung vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh. Kandungan protein dan kalsium juga membantu tubuh kita membentuk sel darah merah, sehingga tubuh kita selalu bugar. Rasa bunga rosella yang asam manis membuat tanaman herbal ini banyak diolah menjadi minuman kesehatan. Padahal dulunya bunga rosella lebih dikenal sebagai tanaman hias saja loh. Dengan kreativitas, bunga rosella dan kacang mete akan diolah menjadi camilan sehat yang praktis untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, camilan dari bunga rosella ini bahkan sudah diproduksi secara massal. Pabriknya ada di tengah-tengah pedesaan Bali. Bunga rosella yang baru dipetik di kebun harus langsung diolah nih, biar nggak busuk. Kita cincang dulu ya bunga rosellanya dengan mesin Robocop. Lucu ya nama mesinnya. Sekarang masak campuran gula pasir dan glukosa sampai jadi karamel seperti ini. Nah, baru deh masukkan bunga rosellanya. Masak selama 4 jam di suhu ruangan sampai tercampur rata. Sip, lanjut oven selama 8 jam sampai teksturnya kenyal seperti permen. Sekarang giliran kacang metenya yang kita olah nih. Sip, rosella dan kacang mete sudah siap. Oh iya, cemilan sehat yang kita buat ini namanya cashew crumble. Campuran dari kacang mete, rosella, daging kelapa, dan cocoa chips. Sekarang kita campur yuk bahan-bahannya. Komposisi kacang mete harus yang paling banyak di antara lainnya, karena fungsinya sebagai nutrisi utama penghasil energi. Nah, biar makin lengkap, tambahkan crumble karamelnya. Yang ini perpaduan kacang dan beras merah. Yummy. Selain proses buatnya alami dan bebas bahan kimia, camilan sehat yang satu ini rasanya juga enak banget. Anak-anak
pasti suka deh. Wah, Kak Arsa, lagi minum apa tuh Kak? Kelihatannya segar bener. Oh, ini jamu Nyil. Isinya dari macam-macam herbal, bikin sehat. Kamu mau? Cobain aja nih. Wah, boleh Kak, coba. Aduh, pahit banget Kak. Iya, ini memang ada sambilotonya, jadi pahit Nyil. Nah, biar nggak pahit, Unyil coba ini deh. Kumur pakai larutan baking soda. Caranya, larutkan 1/4 sendok teh baking soda dan 1/2 sendok teh garam dalam secangkir air hangat. Ini direkomendasikan oleh National Cancer Institute. Soalnya, baking soda ternyata dapat membantu menetralkan rasa pahit di mulut. Nah, selain itu, makan buah jeruk atau lemon bisa membantu menghilangkan pahit di mulut. Rasa asam buah jeruk yang tajam bisa membantu menstimulasi indera pengecap kita, Nyil. Tips lainnya nih ya, kita bisa menyikat atau membersihkan lidah secara perlahan. Soalnya, lidah juga bisa menjadi sarang tumbuhnya bakteri, Nyil. Nah, menumpuknya bakteri di reseptor pengecap lidah ini akan mengganggu indera pengecap kita. Terakhir nih, kalau nggak mau ribet, tinggal makan permen rasa peppermint aja, Nyil. Wah, langsung Unyil cobain ah. Terima kasih ya Kak tipsnya. Yuk, kita kemon. Hah, ginseng bisa lari? Di media sosial banyak video beredar tentang ginseng yang lari pas mau diambil. Faktanya, ginseng nggak bisa lari kok. Sebagai tanaman herbal yang banyak digunakan untuk pengobatan, terutama di Asia Timur, tanaman ginseng memang istimewa. Bahkan orang Korea selalu memperlakukan ginseng sama seperti merawat anak. Dulunya mereka sering loh mengajak berbicara tanaman ini. Ginseng idealnya tumbuh di negara 4 musim atau di kawasan subtropis. Di wilayah Korea ini, ginseng banyak dibudidayakan di dataran tinggi, sekitar 2000 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata di bawah 20 derajat Celcius. Sebenarnya ginseng termasuk jenis tanaman yang pertumbuhannya lama, tapi semakin lama tumbuh, harganya justru akan semakin mahal loh. Karena kualitas nutrisi yang terkandung dalam akar atau umbinya juga semakin baik. Ginseng yang sudah dipanen kita cuci dulu ya. Dengan semprotan air yang kuat ini, ginseng akan berjalan layaknya konveyor. Cara ini cukup ampuh loh untuk menghilangkan sisa-sisa tanah dan kotoran pada ginseng. Di puncak masa produksi, pabrik ini bisa menghasilkan hingga 2 ton ginseng setiap harinya. Wih, banyak banget kan? Lanjut ke proses steam atau mengukus ginseng. Mesin mengukus selama 3 jam agar ginseng menjadi lunak dan bisa dikonsumsi. Suhu pada proses steam sebaiknya tidak terlalu panas ya. Cukup hanya 50 derajat Celcius saja, supaya kandungan nutrisi penting pada ginseng tidak hilang. Selanjutnya adalah proses yang menjadi kunci dalam produksi ginseng merah, yaitu pemanggangan pada suhu tertentu untuk mengaktifkan zat-zat penting pada ginseng. Dengan dipanggang seperti ini, selain lebih berkhasiat, ginseng juga tahan lebih lama. Ada bermacam olahan ginseng merah yang diproduksi di pabrik ini. Mulai dari ginseng utuh yang sudah dipanggang seperti ini, sampai yang sudah dalam bentuk ekstrak dengan kemasannya yang beragam. Meski terkenal khasiatnya, tapi mengkonsumsi ginseng merah ini sebaiknya tetap pada takaran yang tepat ya. Idealnya sih cukup 200 mg per hari. Sejak kecil, anak-anak di Korea sudah dibiasakan mengkonsumsi ginseng. Bahkan tanaman mujarab ini sudah dianggap sebagai pelindung wajib bagi anak-anak dari berbagai jenis penyakit. Nah, biar anak-anak makin suka mengkonsumsi ginseng, para orang tua di Korea biasa mengkreasikannya menjadi susu blueberry ginseng. Bukan hanya disukai anak-anak aja loh, minuman unik ini juga cocok bagi para pemula atau orang dewasa yang belum terbiasa mengkonsumsi ginseng. Berdasarkan hasil penelitian, ginseng diketahui mengandung ginsenosides yang merupakan jenis zat aktif penghambat pertumbuhan sel kanker. Lalu ada juga zat adaptogenik yang berfungsi sebagai anti-aging untuk mencegah penuaan dini. Sebetulnya yang termasuk kategori herbal tuh apaan sih?
Gampangnya sih, semua tanaman yang punya manfaat lebih untuk pengobatan bisa dikatakan sebagai tanaman herbal. Kalau di Indonesia, herbal biasanya diidentikan dengan jamu. Gak salah sih, karena biasanya jamu memang terbuat dari tanaman herbal. Tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu berasal dari dua kata Jawa kuno, jampi yaitu penyembuhan dan usodo atau kesehatan. Oh iya, teman-teman tahu nggak? Jamu dan obat herbal itu beda loh. Meskipun sama-sama berasal dari tanaman herbal, jamu mengombinasikan seluruh kandungan dari herbal. Sementara kalau obat herbal hanya mengekstrak satu kandungan yang diinginkan dari tanaman tertentu. Berbagai olahan dari tanaman herbal memang punya khasiat untuk pengobatan maupun menjaga kesehatan. Bedanya dengan obat-obatan dari bahan kimia buatan, olahan herbal biasanya memberikan efek lebih lambat. Jadi lebih disarankan untuk konsumsi jangka panjang. Tapi Sobat Unyil tetap harus waspada sama jamu atau obat herbal palsu ya. Kalau mau minum jamu atau obat herbal kemasan buatan pabrik, pastikan sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Gak susah kok, tinggal dicek aja nomor yang tertera di kemasan. Wah, kalau ngomongin obat-obatan herbal, ramuan tradisional Tiongkok sudah dikenal sejak ribuan tahun silam nih. Resep turun-temurun obat tradisional Tiongkok nggak sekedar disebarluaskan dari mulut ke mulut. Semuanya tercatat di dalam buku dan masih menjadi pedoman di zaman modern. Setiap resep pengobatan tradisional diuji coba secara ilmiah untuk membuktikan khasiatnya. Pada masa pandemi pun, pengobatan tradisional Tiongkok dipadukan dengan pengobatan modern untuk mengatasi gejala COVID-19. Pengobatan herbal khas Tiongkok bahkan dikenal juga di seluruh dunia, termasuk negara-negara di Asia Tenggara. Toko herbal Tiongkok tersedia beraneka ragam bahan alami yang berkhasiat. Kita dapat membeli bahan dan meraciknya sendiri, ataupun membeli sesuai racikan yang tersedia. Salah satu bahan herbal Tiongkok yang telah digunakan sejak abad ke-8 adalah angkak. Angkak ini sering digunakan sebagai obat malaria atau demam berdarah. Soalnya, khasiat dari angkak dapat meningkatkan jumlah trombosit dalam darah. Selain berfungsi sebagai obat herbal, angkak ini juga dipakai sebagai bumbu loh, yaitu chasiu. Kuliner khas Tiongkok yang memiliki ciri khas berwarna merah. Meskipun lazimnya chasiu terkenal non-halal, tapi tenang aja teman-teman. Yang satu ini halal kok, soalnya menggunakan ayam. Restoran yang sudah berdiri selama 12 tahun ini memadu padankan kuliner Tiongkok dengan Melayu, sehingga cocok di lidah orang Indonesia. Selain itu, proses memasak ayam chasiu ini juga mulai menggunakan cara-cara modern. Dulu sih masaknya masih tradisional, yaitu dipanggang dengan ditusuk garpu panjang. Makanya kuliner yang satu ini dinamakan chasiu. Sesuai dengan cha yang dalam bahasa Tiongkok berarti garpu dan siu yang berarti panggang. Oh iya, sebelum diolah, angkatnya harus berbentuk bubuk nih. Jadi dihaluskan dulu ya secara merata. Setelah itu kita siapkan ayam bonelessnya. Ayam yang digunakan adalah bagian paha atas dan dibersihkan dari tulang-tulangnya. Saus utama chasiu ayam ini antara lain terdiri dari pasta kacang merah, saus wijen, kecap, saus gohyong, dan saus hoisin. Bahan-bahan inilah yang bikin rasanya tetap autentik. Setelah direndam dan disimpan selama 1 hari, baru deh ayam chasiu siap dipanggang. Biar wangi, kita boleh pakai daun pisang nih. Ayam chasiu dipanggang pada suhu 200 derajat Celcius selama 1 jam. Oh iya, di tengah-tengahnya jangan lupa olesi kembali ayam pakai saus marinasinya ya. Prof, tadi manggil Unyil sama Embul ya? Ada apa ya, Prof? Waduh, pusing. Darah rendah Profesor kambuh lagi nih. Nah, Unyil, Embul, Profesor mau minta tolong titip beli ayam chasiu ya. Hah? Ayam chasiu apaan sih, Prof? Walah, itu loh Embul. Ayam chasiu itu ayam yang warnanya merah karena angka. Oke deh. Kalau gitu mah, di rumah Embul kebetulan ada. Siap, Embul ambilin deh.
Nggak pakai lama, Prof. Nah, ini dia ayam bengkak. Loh. Wah, kok ayam bengkak sih, Bul? Kan tadi profesor bilangnya ayam yang bumbunya pakai angkat, bukan bengkak, Bul. Yuk, kita kemon. Menanam tumbuhan herbal di rumah bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Tapi gimana ya kalau nggak punya lahan dan tempat yang luas? Tenang, dikokedamain aja. Kokedama merupakan seni bertanam dari Jepang. Media tanam utamanya adalah moss yang berasal dari sphagnum atau salah satu jenis lumut. Karena nggak makan tempat kayak tanaman berpot, kokedama ini bisa ditaruh di mana saja. Untuk tanaman herbs atau rempah yang bisa diolah, kayak daun basil, rosemary, atau daun mint, cocok banget nih ditaruh di dapur. Jadi kalau mau dipakai buat masak, tinggal diambil deh. Yuk, mulai bikin kokedamanya. Siapkan dulu wadah yang dilapisi plastik. Fungsinya sebagai cetakan nih teman-teman. Lanjut, kita isi pakai gambut lumut. Nah, untuk bagian dalam kokedama, campurkan dengan kokopit. Kokopit ini berperan menjadi pengganti tanah. Lanjut, kita taruh tanaman untuk kokedamanya. Boleh jenis apapun, asal tanamannya tidak berkambium. Soalnya, kokedama diperuntukkan khusus buat tanaman yang gak bisa tumbuh besar. Nah, kalau sudah, timbun dengan sedikit kokopit dan tutup dengan gambut lumut atau sabut kelapa. Dengan bantuan plastiknya, kita bentuk membulat ya. Setelah itu, lingkari kokedama dengan benang. Terus putar sampai padat. Kira-kira sampai kokedamanya gak bakal rontok. Perawatan kokedama ini gak beda jauh dari tanaman biasa kok. Lebih praktis malah, karena disiramnya cuma seminggu sekali. Kokedama cukup direndam sampai air benar-benar terserap. Setelah itu ditiriskan dan kembalikan ke tempat semula. Daun basil punya segudang antioksidan seperti fenolik dan polifenol yang punya sifat anti peradangan, anti penuaan, dan antibakteri. Kalau daun rosemary punya manfaat lebih juga, yaitu mampu membantu meredakan gangguan pencernaan. Rasa asam segar dan khasiat supernya untuk imun tubuh membuat buah yang satu ini sering dimanfaatkan jadi perasa minuman, terutama untuk teh. Tapi teh yang ini bukan lemon tea yang biasa kita nikmati loh. Teh ini dibuat dari racikan berbagai bahan herbal alami yang dikenal punya berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh. Namanya artisanti. Artisanti adalah kreasi mengolah teh yang dicampur bersama bahan-bahan lain. Utamanya sih untuk mengedepankan unsur estetik. Yap, hasilnya teh yang biasa kita minum bakal dibuat jadi lebih menarik. Mulai dari cita rasanya, aroma yang unik, serta khasiatnya melalui racikan bahan-bahan herbal alami. Pilihan bahan-bahan artisantinya terdiri dari rempah alias empon-empon, bunga-bungaan, buah-buahan asli, sampai biji-bijian loh. Bahan-bahan ini nggak bisa langsung dicampur begitu aja. Harus dicuci dulu nih, sampai semuanya bersih. Untuk dedaunan dan batang, seperti daun pandan dan batang serai, perlu dirajang seperti ini. Bahan buah-buahan harus diiris-iris menjadi lembaran. Dan untuk bahan empon-empon seperti jahe, langsung dihaluskan menggunakan blender. Habis itu, semuanya kita susun di atas loyang seperti ini deh. Satu persatu, loyang dimasukkan ke mesin dehidrator ini untuk dikeringkan. Beda sama oven atau panggangan, mesin dehidrator tidak menggunakan suhu tinggi. Cukup di suhu sekitar 60 derajat Celcius selama 5 jam. Makanya hasil pengeringannya hanya mengurangi kadar air dan tidak merusak kandungan alami bahan herbalnya. Wah, keren! Untuk menyeduh artisantinya, kita pakai jenis teh hijau asli nih, yang didatangkan langsung dari berbagai perkebunan teh yang ada di Indonesia. Teh terbaik berasal dari daun teh muda yang diambil dari pucuk tanaman teh. Semakin atas, semakin muda, maka semakin baik kualitas daun tehnya. Setelah ditimbang, daun teh bakal dicampur sama bahan keringnya. Ada jahe yang sudah lama dikenal sebagai rempah paling menyehatkan. Dan juga serai yang kaya akan minyak esensial citronella yang bermanfaat untuk menenangkan dan mengobati gejala flu.
Nah, seru kan menjaga kesehatan dengan cara alami? Meski cara kerjanya berbeda dengan obat-obatan kimia buatan, bahan herbal lebih minim efek samping. Yang penting Sobat Unyil harus benar-benar cari tahu dulu nih tentang kandungan berkhasiat pada tiap bahan herbal, biar nggak salah minum. Oke deh, Unyil pamit dulu ya. Dadah!